Sebelum saya membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan orang kudus itu benar terjadi dan dicatat di dalam sejarah, terlebih dahulu kita harus memastikan apakah pada konteksnya Matius 27 ayat 52 sampai 53 itu adalah sebuah peristiwa yang metafora atau merupakan sebuah peristiwa yang faktual. Dan untuk menjawab ini kita perlu mulai dari ayat 50 sampai dengan ayat 54. Berikut saya tampilkan ayatnya. Jadi untuk langkah pertama kita perlu terlebih dahulu mendaftarkan beberapa informasi yang sudah sangat jelas dalam ayat-ayat ini. Berikut saya tampilkan beberapa informasi yang saya maksudkan. Berdasarkan beberapa informasi yang saya tampilkan, ternyata kisah kebangkitan orang kudus itu digabungkan di dalam rangkaian peristiwa lainnya, yaitu terbelahnya tabir bait suci, serta beberapa peristiwa alam seperti gempa bumi, bukit batu terbelah, dan kegelapan. Dan di ayat 45 dituliskan bahwa kepala pasukan dan prajurit menjadi saksi mata langsung peristiwa tersebut, dan pada kesimpulannya seluruh rangkaian peristiwa tersebut termasuk kebangkitan orang-orang kudus itu tidak bermakna alegoris tapi merupakan kisah yang faktual. Nah, menariknya ternyata semua peristiwa alam tersebut pernah dan menjadi catatan dalam sejarah kebangkitan. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa sejarawan yang mencatat peristiwa tersebut. Jadi berdasarkan data sejarah ini sangatlah jelas bahwa semua rangkaian peristiwa alam tersebut benar-benar terjadi dan merupakan kisah yang faktual, bukan alegoris. Maka konsekuensi logisnya kisah kebangkitan orang-orang kudus itu wajib dipahami sebagai sebuah peristiwa yang faktual. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi karena Matius 27 mulai 50 sampai 54 merupakan sebuah narasi deskriptif, dan ini sejalan dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terkait dengan tuduhannya bahwa ayat 52 dan 53 itu adalah ayat dari kitab karangan, kita perlu terlebih dahulu untuk memastikannya melalui manuskripnya. Dan ternyata dari seluruh manuskrip yang ada, semuanya memuat kedua ayat tersebut, dan tidak ada bukti bahwa ayat itu ada ayat tambahan belakangan. Dan hal ini didukung bukti dari kutipan bapak-bapak gereja yang mencantumkan kedua ayat tersebut. Berikut saya tampilkan beberapa daftar bapak-bapak gereja yang pernah mengutip ayat Matius 27 ayat 52 sampai 53. Jadi jelaslah bahwa Matius 27 ayat 52 sampai 53 itu adalah ayat-ayat yang otentik, dan para bapak-bapak gereja telah mengenal ayat-ayat ini sebelumnya. Jadi berdasarkan data sejarah ini sangatlah jelas bahwa semua rangkaian peristiwa alam tersebut benar-benar terjadi dan merupakan kisah yang faktual, bukan alegoris. Maka konsekuensi logisnya kisah kebangkitan orang-orang kudus itu wajib dipahami sebagai sebuah peristiwa yang faktual. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi karena Matius 27 mulai 50 sampai 54 merupakan sebuah narasi deskriptif, dan ini sejalan dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kemudian jika muncul pertanyaan, lalu mengapa peristiwa itu tidak membuat gempar masyarakat pada waktu itu? Untuk menjawab ini ada dua alasan logis mengapa peristiwa yang tidak menggemparkan pada masa itu. Jawaban yang pertama, karena pasca kebangkitannya orang-orang kudus itu hanya menampakkan diri kepada orang-orang terdekatnya saja. Walaupun di sana menggunakan kata banyak, itu tidak berarti langsung kita mengenai bahwa orang-orang kudus itu pergi ke rumah-rumah tiap orang untuk mengatakan bahwa mereka sudah bangkit. Dan hal semacam ini pun bisa kita lihat pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, yang mana setelah bangkit Tuhan Yesus tidak tampil di muka umum, melainkan kepada orang-orang tertentu saja. Dan itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 41. Kemudian jawaban yang kedua, peristiwa kebangkitan orang-orang kudus tersebut tertutupi oleh sebuah rangkaian peristiwa yang dialami Tuhan Yesus, mulai dari penangkapan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya, sehingga fokus utama ada pada Tuhan Yesus. Dan dalam penulisan kitab Injil pun fokusnya adalah berita utamanya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat logis kalau kisah kebangkitan orang-orang kudus itu tidak menjadi perhatian utama pada waktu itu. Lagi pula orang-orang yang bangkit dari kematian pada masa itu bukan sesuatu yang asing lagi, karena sebelumnya pada masa itu sudah ada orang yang bangkit dari kubur, dan salah satunya adalah Lazarus. Dengan demikian kesimpulannya adalah peristiwa kebangkitan orang-orang kudus Allah benar-benar terjadi, dan Injil Matius 27 ayat 52 sampai 53 bukanlah ayat tambahan atau ayat karangan. Baik, jadi sesuai janji saya, maka akan saya berikan satu tantangan kepada Gus Imron untuk membela nabinya kali ini. Jadi dengan standar yang sama, saya akan bertanya kepada Gus Imron, apa bukti sejarah dan sains bahwa Muhammad benar-benar dibelah dadanya, kemudian naik ke langit ketujuh dengan menaiki kuda terbang atau unicorn, dan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait jumlah rakaat yang tadinya 50 rakaat, kemudian dinego oleh sang Nabi menjadi 5 rakaat saja. Jadi Gus Imron harus tunjukkan bukti sejarah dan sainsnya, siapa saksinya, dan apakah itu benar terjadi atau tidak. Jadi demikian tanggapan dan tantangan balik dari saya kepada Gus Imron. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.